soal pernyataan IKN ya kita nggak usah terlalu romantis lah. Dia nggak mau gara-gara emosi, batalin. Ya dia nggak mau. Ya masuk akal nggak? Nah kalau nggak masuk akal ya udah, kalau nerusin namanya gila. Gitu. Nah, ini pertanyaan soal seberapa sakti Jokowi. Saya balik, seberapa penakut kita? Itu yang paling tepat kok. Faktanya kita lebih penakut, sehingga Jokowi jadi sakti, gitu loh. Faktanya kita lebih penakut, sehingga Jokowi jadi sakti, gitu loh. Kalau kita pemberani, Jokowi nggak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Dan ini yang terjadi. Kalau kita pemberani, Jokowi nggak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Dan ini yang terjadi. Soal pengkhianatan dan pelanggaran, kalau dalam perspektif ilmu tata negara udah banyak banget lah. Udah mungkin udah nggak muat lagi tuh. 4 lembar kita ngerti 1, 2 udah banyak banget. Apalagi dari gerakan buruh, waduh, ada perpula, ada apalah, itu pengkhianatan yang luar biasa. Undang-undang dibatalin sama MK, dibikin perpu, waduh ini sontoloyo banget. Demo lo kagak berani, ngelawan lo kagak berani, kagak berani, ngajak tetangga pun lo kagak berani, udah ke TPS, untuk nyoblos Anies, udah berubah, lo mampus aja udah. Kalau saya melihat Pak Anies berbeda dengan Pak Refli, justru Pak Anies sudah dia tahu prosesnya itu banyak yang bisa mengganggu kekuasaan, maka dia harus hati-hati. Dan setelah dia mendapatkan penetapan dari calon, dia lebih berani. Bahkan kita kaget-kaget juga. Jujur aja, soal pernyataan IKN, ya kita nggak usah terlalu romantis lah untuk Anies mengatakan batalkan IKN ya. Itu kalau dia udah ngomong kayak gitu kan dia pembuat undang-undang nanti dia. Jadi artinya ya kalau dia udah ngomong gitu ujungnya ya kita lihat objektivitas hasil dia teknokratis orangnya. Dia nggak mau gara-gara emosi batalin. Ya dia nggak mau. Ya kirim insinyur, kirim sarjana ekonomi ke sana, pelajari masuk akal nggak? Nah kalau nggak masuk akal ya udah, kalau nerusin namanya gila gitu. Kayak gitu. Jadi secara kerjanya begitu. Dia nggak mau kayak emosional seperti itu bagus. Nah, ini pertanyaan soal seberapa sakti Jokowi. Saya balik, seberapa penakut kita. Itu yang paling tepat kok. Faktanya kita lebih penakut, sehingga Jokowi jadi sakti, gitu loh. Nah, ini pertanyaan soal seberapa sakti Jokowi. Saya balik, seberapa penakut kita. Itu yang paling tepat kok. Faktanya kita lebih penakut, sehingga Jokowi jadi sakti, gitu loh. Faktanya kita lebih penakut, sehingga Jokowi jadi sakti, gitu loh. Kalau kita pemberani, Jokowi nggak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Kalau kita pemberani, Jokowi nggak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Kalau kita pemberani, Jokowi nggak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Ini yang terjadi. Gitu. Pak Edi pemberani masuk juga sebentar ya kan. Tapi kalau semua orang siap jadi kayak Pak Edi Mulyadi ya cerita lain lagi. Pak nggak mungkin semua ditangkap kan gitu. Tapi ternyata gara-gara 1-2 orang ditangkap, kemudian yang lain jadi ciut. Dan artinya pertanyaannya ternyata kita mungkin masih banyak yang penakut sehingga Jokowi menjadi sangat sakti. Kira-kira begitu. Soal pengkhianatan dan pelanggaran kalau dalam perspektif ilmu tata negara udah banyak banget lah. Udah mungkin udah nggak muat lagi tuh. 4 lembar kita ngerti 1, 2 udah banyak banget. Apalagi dari gerakan buruh, waduh, ada perpula, ada apalah, itu pengkhianatan yang luar biasa. Undang-undang dibatalin sama MK, dibikin perpu, waduh ini sontoloyo banget. Tapi udah kita akui bahwa saya tidak mampu menggelar 1, 2, 3 juta orang di Jakarta untuk meminta itu perubahan. Itu tidak mampu. Saya hanya mampu menggelar mungkin ratusan ribu sampai malam hari, ya kan? Dan itu nggak cukup sakti untuk mengalami yang seperti itu. Itu faktanya.
Nah jadi karena kita belum cukup sakti atau kita mungkin tidak begitu berani, maka masa ini boleh nggak ngomongin? Ini kan internal ya? Internal. Jadi live streaming. Live. Ini saya juga nggak bisa, saya nggak boleh ngajak soalnya. Jadi kira-kira gini, ini kalau juga masih ngajak orang, tetangga, mertua, anak, istri, babenya, apa semua ngajak untuk melakukan revolusi perubahan di TPS kagak berani, kalau bego amat udah, lu pada semua. Ya. Oke? Lu semua pada bego udah. Demo lo kagak berani, ngelawan lo kagak berani, kagak berani, ngajak tetangga pun lo kagak berani, udah ke TPS untuk nyoblos Anies, udah berubah, lo mampus aja udah. Demo lo kagak berani, ngelawan lo kagak berani, kagak berani, ngajak tetangga pun lo kagak berani, udah ke TPS untuk nyoblos Anies, udah berubah, lo mampus aja udah. Oke, setuju ya? Tepuk tangan dan jaga tepuk tangan sesuai itu. Gitu loh. Jadi itu aja lah. Ya, pulang dari sini jangan ditanya dulu, ntar gue kena. Maksudnya belum masa kampanye. Mulai. Aduh, gawat. Semua. Hah? Bebas ya. Ya pokoknya nih gue tahu ini internal nih. Lu salah sendiri ngerekam. Ini kan internal kita kan. Kalangan sendiri kan. Harusnya. Oh jadi saya nggak tahu itu live. Jadi kalau gitu ya Aman. Oke, itu bukan buat gua kan karena tim. Ya, tapi kena pelikik. Jadi kira-kira gitu Pak. Oke. Intinya silakan menjadi pemberani, paling tidak mengajak yang lain untuk bersama-sama datang ke TPS, memastikan kemenangan perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Allahu Akbar.